Sampun Bapak Sudiro. Oke, siap. Matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kepada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepada Ibu Kabid Bu Eni, Bapak Ibu pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan seluruh peserta, Bapak Lurah, Bapak Camat, barangkali Bapak Ibu kader lingkungan, yang Bapak Ibu pegiat lingkungan yang ada di Kota Malang, yang barangkali mungkin sebagian sudah pernah melihat saya pernah berjalan di antara lorong-lorong tempat Bapak Ibu semua, nggih, mohon izin. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wasto, dalam beliau kami anggap sebagai suhunya lingkungan Kota Malang. Kita bicara seperti itu Pak Dr. Wasto ini. Artinya dengan semangat yang luar biasa tadi, beliau masih menyampaikan hal-hal yang barangkali bisa menjadi satu inspirasi kita semua Bapak Ibu. Nah, tadi memang sengaja bahwa kami akan menyampaikan setelah beliau karena supaya nyambung. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam forum ini memang arahnya adalah bahwa Kota Malang akan menyelenggarakan sekali lagi sebuah event tahunan yang cukup luar biasa dalam proses untuk menjaga lingkungan, yang mana proses ini adalah satu hal yang kalau kita lihat di beberapa kota ini menjadi satu ikon Bapak Ibu ya. Jadi satu ikon Kota Malang, bagaimana Kota Malang tersebut begitu luar biasa terhadap proses untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengadakan melalui lomba. Tadi barangkali sudah disampaikan oleh Pak Wasto, di dalam lomba ini tidak semata-mata ke arah menangnya ya. Bahwa lomba ini sudah dimulai sekitar tahun 2012-an kalau tidak salah mungkin ya, sampai dengan terakhir kemarin tahun 2020. Mohon izin kami ditugasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk menyampaikan kriteria-kriteria dan indikator penilaian apa saja sih di dalam lomba Kampung Bersinar di tahun 2021 Kota Malang ini. Barangkali kalau secara detail materi mungkin Bapak Ibu admin bisa membagikan pada Bapak Ibu semua. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa tidak mohon izin untuk saya mohon waktu sebentar, nggih. Mohon izin untuk waktu, minta izin untuk roomnya sebentar. Karen. Gimana Pak Diro? Ini. Maaf mungkin yang lain sedikit bisa di mute Mas agak. Oh siap. Iya. Kriteria dan indikator penilaian kamu. Sebentar Pak Diro. Monggo di-unmute lagi Pak Diro, mohon izin. Pak Sudiro. Oke, siap. Halo, cek. Oke, sampun Pak. Nah, sekali lagi bahwa Kampung Bersinar ini tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana mewujudkan Kota Malang yang bersih, sehat, indah, rapi, dan asri, berbasis wilayah ya. Dan masyarakat tentu saja. Kalau kita ketahui memang upaya di dalam Kampung Bersinar ini pure adalah berbasis wilayah maupun berbasis masyarakat. Khususnya adalah pada masyarakat level wilayah administratif terhadap adalah RW. Karena kita ketahui bahwa ketika masing-masing RW di Kota Malang bergerak ke arah proses-proses menjaga lingkungan dengan berbagai sektor dan berbagai hal yang dilakukan, maka akan tercipta sebuah lingkungan yang cukup baik dan rapi, bersih, sehat, indah, dan asri seperti yang tadi dicontoh-contohkan oleh Bapak Wasto di depan. Kemudian selanjutnya wilayah penilaian. Seperti tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, bahwa wilayah penilaian ini memang meliputi seluruh wilayah RW, bukan untuk wilayah RT Bapak Ibu. Jadi ini adalah untuk wilayah RW, bukan untuk wilayah RT. Sehingga ketika pergerakan terhadap bagaimana membangun lingkungan dari aspek ya memang oke lah kalau kita bicara lomba salah satunya mau kepengen menang itu iya, tapi begitu kita pengen ada sebuah kemajuan, maka proses dilakukan adalah untuk seluruh wilayah RW. Jadi sekali lagi bukan untuk wilayah RT. Artinya memang di sini ada sebuah tanda tanya lah. RW saya itu RT-nya luas ya. Misalnya kita contohkan di perumahan BTU
Kalau tidak salah satu RW itu RT-nya sampai dengan 18 ya. Kemudian di Villa Bukit Tidar itu salah satu RW RT-nya bisa sampai dengan 15 atau bahkan 17 kalau tidak salah seperti itu. Ini memang cukup berat. Tetapi di dalam hal ini memang wilayah observasinya nanti adalah di wilayah RW. Kemudian berikutnya tadi 5 indikator. Jadi 5 indikator yang ada di dalam Lomba Kampung Bersinar di tahun 2021 ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wasto sekilas di depan. 5 indikator penilaian ini apa saja? Pertama adalah pengelolaan persampahan. Nah, di dalam pengelolaan persampahan ini Bapak Ibu, apa yang akan dicapai? Tentu saja yang akan dicapai adalah bagaimana melihat efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan sampah yang pada masing-masing RW tersebut, sehingga ketika efisiensi dan efektivitas dari masing-masing RW tersebut itu akan sudah kelihatan, itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan terhadap efektivitas maupun efisiensi di dalam hal untuk pengelolaan persampahan secara keseluruhan. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan penghijauan. Nah, pengelolaan penghijauan ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Wasto, bagaimana menciptakan sebuah kesegaran, bagaimana mewujudkan sebuah kesegaran di mana hijau sebagai salah satu suplai oksigen dari kehidupan kita itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ini dalam hal untuk di dalam indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga adalah berkaitan dengan konservasi air. Tadi saya dengarkan bahwa dulu memang bahkan mungkin isu-isu yang terkini, bahkan isu sampai dengan sekarang ya, kebetulan ini musim kemarau. Untuk terkait dengan masalah air ini, Kota Malang selalu di beberapa medsos, di berita dan sebagainya terkait dengan masalah banjir. Yang walaupun barangkali kalau kita bicara definisi banjir ini masih perlu debatable-nya, apakah itu banjir atau genangan. Nah, ini nanti mungkin para ahli lah yang bisa menyampaikan. Namun saya tidak masuk di situ. Ke arahnya adalah bagaimana upaya wilayah-wilayah pada kawasan terkecil RW ini bisa sedemikian rupa untuk berpartisipasi terhadap pemanfaatan daripada air hujan dan sekaligus juga pengendalian terhadap sistem banjir mikro. Nah, konservasi air ini satu sisi juga ada proses untuk nabung air. Nah, ini bahwa kita ketahui, mungkin Bapak Ibu semua sudah memahami, mungkin kita kelihatan refresh saja siklus hidrologi. Air di bumi ini bahkan di dunia ini tetap. Namun siklusnya saja yang berbeda, berubah. Ada yang air hujan langsung masuk ke sungai kemudian ke laut, ada air hujan yang kemudian ke jalan raya menjadi genangan dan banjir, ada air hujan yang bisa teresapkan ke dalam tanah, suatu ketika kemudian menjadi sumber mata air maupun air tanah yang dapat kita manfaatkan. Selanjutnya adalah indikator yang keempat, di sini adalah aspek pemberdayaan masyarakat. Sangat penting terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Sekali lagi, bahwa penciptaan daripada perwujudan lingkungan yang baik berkaitan dengan aspek pemberdayaan masyarakat menjadi luar biasa. Tanpa peran serta daripada Bapak Ibu semua pada level masyarakat, bahkan sampai dengan diawali dari level rumah tangga, ya, di level rumah tangga, maka perwujudan secara makro akan sulit untuk diwujudkan. Selanjutnya adalah sarana prasarana sanitasi. Nah, sarana prasarana sanitasi ini tujuan yang akan dicapai adalah bahwa untuk mewujudkan benar-benar Kota Malang ini adalah sudah memenuhi kaidah. Kalau kemarin ada istilah 100-0-100 ya. Jadi di mana 100 akses terhadap air bersih, kemudian 0 wilayah permukiman, 0 wilayah kumuh, kemudian 100% adalah akses terhadap sanitasi maupun drainase. Jadi kelima indikator ini menjadi bagian-bagian penting yang selalu dijaga di dalam untuk mewujudkan kampung bersinar untuk Kota Malang. Selanjutnya Bapak Ibu, bagian-bagian tersebut coba kita lihat sedikit satu persatu. Poin-poinnya, sub-sub indikator apa? Ya, sub-sub indikator apa yang barangkali menjadi bagian-bagian yang akan kita lakukan observasi nanti. Pertama adalah dalam hal untuk pengelolaan persampahan, maka kita berbicara terhadap kebersihan lingkungan memang. Nah, kebersihan lingkungan ini kadang-kadang berbicaranya adalah relatif. Kalau lingkungan kita misalnya tertata rapi, misalnya perumahan ataupun perkampungan misalnya, mungkin akan berbeda. Saya kira perbedaan-perbedaan tersebut dapat diantisipasi. Artinya bahwa di dalam kebersihan lingkungan ini, satu hal yang kepingin dilihat adalah
bagaimana masyarakat bisa menjaga lingkungan sekitarnya dari sampah yang berceceran. Bagaimana masyarakat bisa menjaga dari lingkungan sekitarnya dari kondisi drainase yang tidak berfungsi akibat adanya rumput-rumput liar maupun sampah-sampah yang ada di dalamnya. Selanjutnya, subindikator yang berikutnya adalah dalam hal untuk pemilahan sampah. Nah, dalam hal pemilahan sampah ini, salah satu yang akan dicapai adalah tentang bagaimana memperlakukan sampah. Karena kita ketahui tidak semua sampah itu harus dibuang. Ada sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan. Tadi sudah diberikan ilustrasi oleh Pak Dr. Andes Wasto, bahwasanya kalau dengan menggunakan paradigma lama dalam hal pengelolaan sampah, maka tidak akan ada penalahan yang cukup. Di mana paradigma lama itu adalah kumpul, angkut, dan buang. Di mana buangnya kemana? TPA. Walaupun sekarang paradigmanya di TPA adalah bukan membuang, tapi adalah mengolah. Namun kita ketahui kecepatan pertumbuhan volume sampah di masyarakat dengan ketersediaan lahan, saya pikir itu akan sulit untuk diimbangi. Oleh karena itu, ketika kita proses ada pemilahan sampah yang dilakukan, maka kita bisa meminimalkan dari jumlah sampah yang untuk dibuang tadi atau dibawa ke TPA. Nah, pemilahan sampah ini juga sekali lagi pada berbasis masyarakat tentu saja. Nah, dalam pemilahan sampah ini ada hal-hal yang mengikuti. Berikutnya adalah keberadaan tong komposter. Nah, di mana keberadaan tong komposter ini sendiri sebagai bagian upaya pemilahan maupun pengelolaan sampah. Nah, jika di wilayah tersebut ada tong-tong komposter, baik itu tong komposter yang dari sisi individual maupun di sisi komunal atau aspek kawasan, menjadi bagian indikator terhadap upaya positif dalam hal untuk pengelolaan sampah. Kemudian berikutnya biopori. Nah, biopori ini bagian daripada pengelolaan persampahan. Apa kaitannya? Mungkin selama ini kita semua barangkali mengenal biopori adalah hanya sebagai sebuah alat untuk meresapkan air. Jadi hanya sebagai sebuah alat untuk meresapkan air. Namun demikian, keberadaannya tidak demikian. Biopori adalah merupakan, dia akan berfungsi sebagai biopori, manakala juga difungsikan sebagai alat dekomposer sampah. Yang dalam hal ini adalah terutama adalah sampah-sampah organik tentu saja. Ya, kemudian adalah unit bank sampah sebagai bagian upaya pengelolaan sampah. Tadi sudah disampaikan, bank sampah ini mungkin tidak kita sepakati bahwasanya yang kita lakukan penilaian adalah kegiatannya, tidak semata-mata nama. Karena tentu saja di masyarakat ini ada beberapa hal yang berkaitan terhadap unit bank sampah ini, tidak semata-mata harus bank sampah unit dan sebagainya, tetapi memang Bapak Ibu ketahui bank sampah Kota Malang ini menjadi satu ikon Bapak Ibu, jujukan dari beberapa daerah. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya koperasi sampah atau barangkali sini terkait dengan kumpulan sampah misalnya. Itu ya. Kemudian sub yang berikutnya di F adalah pelayanan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS. Ini subindikator dalam hal pengelolaan sampah. Dalam pelayanan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS ini adalah kita lihat sarana prasarananya. Ya, sarana prasarananya yang ada. Artinya keberadaan personal mengangkut, keberadaan daripada gerobak sampah. Namun uniknya begini Bapak Ibu, untuk F dan G, ya untuk F terutama, untuk F, manakala di suatu lokasi ada sebuah proses upaya pengelolaan sampah secara mandiri yang akhirnya adalah zero waste, maka memang pengangkutan ini tidak penting sebetulnya. Oleh karena itu di dalam pengangkutan ini mengenai frekuensi dan sebagainya, ini sebetulnya adalah ketika dalam satu wilayah tersebut sudah melakukan secara mandiri dalam hal mengelola, artinya bukan membakar gitu Bapak Ibu, mengolah itu bahwa mulai mengumpulkan sampai dengan mengolah menjadi kompos, menjadi barang daur ulang dan sebagainya, sehingga tidak ada satupun sampah yang perlu diangkut ke TPS, maka pelayanan pengangkutan ini memang tidak penting. Artinya nilainya cukup luar biasa sebetulnya di sini. Kenapa? Karena memang tidak ada yang perlu diangkut pada ke TPS maupun TPA. Nah, selanjutnya pada yang sub yang G, yaitu adalah inovasi pengolahan sampah. Ini kaitannya Bapak Ibu. Nah, di dalam hal untuk inovasi pengolahan sampah, ada banyak yang bisa dilakukan. Mungkin beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua, salah satunya dengan pemanfaatan GSF itu ya, atau barangkali maggot, ini yang
salah satu inisiator Magot ataupun apa ya, tokoh Magot Kota Malang itu adalah yang dari Cemor Kandang ya, kalau tidak salah ya. Dari situ itu juga cukup luar biasa keberadaannya, sehingga kemungkinan bahwa sampah-sampah itu tidak sampai ada yang dikeluarkan, atau barangkali sampah menjadi berikut, atau sampah menjadi energi, atau berikutnya dalam hal untuk inovasi-inovasi pemilahannya. Ini bagian daripada pengolahan sampah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah ini tadi saya sampaikan poin-poin tadi, kebersihan jalan dari sampah dan sebagainya, saya lewati aja. Keberadaan tong komposter pengolahan maupun kawasan, tadi juga sudah sampaikan. Biopori, baik biopori skala rumah tangga maupun biopori skala wilayah. Tong komposter ini juga sudah dicontohkan oleh Pak Wasto, ada yang kecil, ada yang besar, bahkan bisa dengan menggunakan dengan tong komposter yang berasal dari kaleng-kaleng cat, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini tadi sampaikan Bu, unit bank sampah. Di sini ada bagaimana keberadaan unit bank sampah. Ada manajemennya akan lebih luar biasa, karena ketika ada manajemen bank sampah, ada yang ngurus, tentunya ada kelihatan. Bahkan lebih advance lagi di dalam bank sampah ini juga ada kerajinan daur ulang maupun sarana dan prasarana bank sampah. Karena saya dibatasi waktu hanya 30 menit, Bu, ya nanti mungkin lebih banyak pada kita di diskusi, monggo seperti apa, dan secara form mungkin sudah dibagikan oleh teman-teman. Nah, berikutnya di sini adalah di dalam hal untuk pelayanan pengangkutan sampah tadi, ada terdapat petugas pelayanan, frekuensi pelayanan, iuran bulanan pengangkutan, dan sebagainya. Yang kita tadi ya Bapak Ibu, mengolah sampah limbah menjadi gas, sampah menjadi briket, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ke arah pengelolaan penghijauan. Di dalam hal pengelolaan penghijauan, ini nanti ada itu yang berkaitan terhadap pembibitan. Kalau Bapak Ibu yang kemarin barangkali sudah mengikuti urban farming, saya pikir sebuah keuntungan yang luar biasa, di mana urban farming yang kemarin sudah diinisiasi ya Kota Malang juga, tapi melalui Dinas Pertanian ya, bahwa tentu saja pembibitan ini tentunya sudah ada di sana, pembibitan dari jumlah lokasi pembibitan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya juga di penghijauan ini kita juga akan mengobservasi atau melihat mengenai kondisi tanaman penghijauan di jalan, artinya jalan lokal, jalan lingkungan maupun gang-gang. Karena karakter RW pasti akan berbeda. Karakter RW yang di pinggir jalan besar dan ada jalan lingkungannya menjadi sebuah upaya yang luar biasa tentu saja. Bentuk barangkali tentang penghijauan. Bagi lokasi yang barangkali tidak ada lahan, ada pemanfaatan dengan inovasi mengenai vertical garden. Nah, kemudian berikutnya barangkali juga terkait dengan penganekaragaman tanaman pangan endemik lokal. Ini hampir sama katanya dengan urban farming. Pemanfaatan tanaman toga, sayuran, buah-buahan Bapak ya, bukan buah-buahan ya. Kemudian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber ini maaf, yang F ini bukan bagian daripada penghijauan. Ini kayaknya di inovasi yang penghijauan. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, konservasi air ya. Ini tadi sampaikan terdapat biopori. Sekali lagi, biopori bagian daripada fungsi resapan air. Kemudian yang sub B-nya adalah terdapat sumur resapan. Nah, sumur-sumur resapan ini juga luar biasa sebagai bagian daripada sarana prasarana yang barangkali menjadi bagian inovasi pada lahan-lahan yang terbatas. Artinya bahwa sudah banyak bangunan dan sebagainya, maka sumur resapan ini menjadi bagian yang dapat kita lakukan. Kemudian ada juga terdapat penampungan air hujan. Antara C dan D ini ada kombinasi sebetulnya. Di dalam C dan D ini terdapat penampungan air hujan. Salah satunya bahwa ketika penampungan air hujan tersebut akan digunakan pemanfaatan kembali, misalnya untuk media-media siram dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah di E, ada pemanfaatan air hasil olahan air limbah rumah tangga. Ini barangkali artinya air limbah rumah tangga khususnya yang berkaitan dengan domestik. Ini menarik, ada salah satu di RW di Telogomas ya pada saat itu dengan memanfaatkannya untuk beternak ikan, artinya untuk perikanan. Memang benar-benar dari air hasil rumah tangga ini di treatment sederhana terlebih dahulu, kemudian ada proses untuk beternak ikan. Kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wato, salah satu RW di Rampal Celagat mengolah limbah rumah tangganya sedemikian rupa, difilter dan sebagainya, kemudian menjadi media untuk siram-siram. Dan berikutnya adalah upaya penghematan penggunaan air. Ini juga bagian-bagian luar biasa. Inovasi konservasi air. Ini bagian-bagian salah satunya upaya-upaya nyata seperti apa di kriteria yang ada tadi. Ya.
Kemudian berikutnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat tadi. Memang Bapak Ibu, kalau kita berbicara terhadap aspek pemberdayaan masyarakat, maka ya ada sesuatu yang apakah semuanya harus didokumentasikan, apakah semuanya harus ada SK dan sebagainya? Ya jawabannya tidak. Tetapi akan lebih baik bahwa ada sebuah penguatan-penguatan yang bisa dilakukan. Sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat itu menjadi terdokumentasi dan kemudian tercatat dengan baik, terorganisasi, dan selanjutnya juga barangkali menjadi bisa dikatakan menjadi satu ikon masyarakat tersebut. Misalnya kader lingkungan, kelompok tani, Pokdarwis, 3R, dan sebagainya itu bagian daripada itu. Nah, itu tentu saja ada hal-hal yang perlu dilihat. Pembentukan ada contoh, ada SK-nya, kemudian ada bahkan barangkali jika melihat kebijakan misalnya ya, kebijakan dan peraturan kelurahan atau RW terkait dengan lingkungan itu seperti apa. Misalnya ada peraturan khusus. Contoh mungkin ya, ada beberapa RW yang contohkan dulu ada satu kebijakan. Misalnya begini, kalau ada penduduk baru yang masuk misalnya, penduduk yang baru masuk, ada kebijakan tidak ada iuran atau apapun yang berupa uang, tapi diminta adanya kontribusi terhadap penambahan jumlah tanaman misalnya, ada kontribusi penambahan terhadap jumlah tempat sampah misalnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah di kebijakan anggaran kelurahan sampai dengan tingkat keswadaan masyarakat, misalnya partisipasi masyarakat seperti apa. Namun berikutnya adalah di inovasi bidang pemberdayaan masyarakat misalnya, inovasi apa saja yang barangkali bisa diwujudkan di situ. Selanjutnya terkait dengan sarana prasarana sanitasi, tentu saja ini berkaitan kondisi wilayah juga, akses, bagaimana masihkah ada di lokasi tersebut BAB sembarangan misalnya, atau barangkali belum adanya septic tank komunal pada wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan. Dan berikutnya adanya sarana pengolah limbah rumah tangga, ada sarana pengendali banjir. Ini juga yang B ini ada kaitannya juga terkait dengan yang adanya drainase tadi. Kemudian berikutnya adalah ada slogan-slogan lingkungan hidup misalnya. Jadi slogan ini fungsinya apa? Sebagai alat campaign, alat untuk mengedukasi kita sendiri dan masyarakat, alat untuk memberikan penyemangat kita sendiri dan masyarakat. Kemudian berikutnya juga ada di pengendalian vektor. Dan berikutnya juga ada rumah sehat, yang selanjutnya sanitasi dan air bersih, yang selanjutnya adalah inovasi sarana dan prasarana sanitasi. Nah, ini komponen-komponen yang barangkali ada. Bapak Ibu yang kami hormati, dari kelima indikator tadi, maka memang di sini berikutnya memang ada pembobotan terhadap nilai. Yang pertama adalah di pengelolaan persampahan, bobotnya adalah 20, kemudian pengolahan penghijauan adalah 25, konservasi air adalah 25, pemberdayaan masyarakat adalah 20, sarpras sanitasi adalah 10. Nah, demikian barangkali Bapak Ibu secara cepat saja teknis, dan form-formnya nanti mungkin sudah bisa dibagikan by file untuk teman-teman ya. Barangkali monggo nanti kita lakukan diskusi. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.